Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Nurnaningsi, dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan salah satu jurnal yang berjudul Distributed Photovoltaic Generation in the Electricity Market, Status, Mode, and Strategy. Di mana jurnal ini ditulis oleh Stefan Jiang, Chen Wan, Chen Chen, Erbao Chao, dan Yong Hua Song. Secara umum, paper ini secara komprehensif mengulas perkembangan dan dampak dari PV yang terdistribusikan di pasar listrik dan membahas mode pasar yang relevan serta strategi penawaran secara rinci. Meninjau penelitian terbaru tentang pengembangan PV terdistribusi di pasar listrik, berdasarkan analisis status terkini pengembangan PV terdistribusi global, dampak PLTS terdistribusi terhadap jaringan listrik dan pasar listrik dijelaskan secara rinci dengan berbagai karakteristiknya. Kemudian merangkum 3 mode perdagangan utama dari pasar PV terdistribusi, yakni partisipasi langsung, agregasi, dan transaksi terdesentralisasi. Selain itu, penulis menganalisis strategi penawaran dan model yang sesuai untuk mode perdagangan yang berbeda. Dengan meningkatnya penetrasi PV terdistribusi dalam sistem tenaga modern, mode perdagangan dan skenario aplikasinya akan berkembang secara bertahap di masa depan. Di bagian lain, penulis memberikan pengantar singkat tentang karakteristik PV terdistribusi dan dampaknya pada sistem tenaga, menjelaskan perubahan pelaku pasar dan peran setelah integrasi PV terdistribusi. Mode pasar PV terdistribusi menggambarkan berbagai strategi dan mode penawaran untuk PV yang terdistribusikan, serta kemudian menghasilkan kesimpulan. Yang pertama, sebagai pendahuluan bahwa dengan perkembangan ekonomi dan globalisasi yang pesat, masalah lingkungan termasuk pemanasan global, efek rumah kaca, dan lain-lain semakin menarik perhatian. Diketahui dengan baik bahwa penerapan energi fosil tradisional secara terus-menerus dalam produksi tenaga listrik dapat memperburuk masalah lingkungan sampai batas tertentu. Dengan demikian, energi terbarukan dianggap sebagai ukuran yang efektif untuk mengatasi masalah lingkungan. Pembangkit listrik tenaga fotovoltaik dianggap sebagai salah satu sumber daya energi yang terbarukan yang paling menarik karena ekonomis, aman, permintaan geografis yang rendah, dan daya marginal yang rendah. Meskipun tingkat penetrasi PV meningkat, berbagai masalah telah terungkap secara bertahap. Pertama-tama, pembangkit listrik PV terdistribusi sangat dibatasi oleh radiasi matahari aktual dan faktor cuaca lainnya. Kedua, kelebihan instalasi PV yang terdistribusikan menyebabkan kelebihan produksi dan masalah konsumsi energi PV juga perlu diselesaikan pada waktunya. Masalah rumit terhubung ke jaringan PLTS terdistribusi memiliki dampak negatif pada kualitas daya seperti tegangan dan frekuensi. Secara umum, jaringan listrik menghadapi tantangan yang lebih tinggi karena peningkatan bertahap dalam proporsi pembangkitan PV yang terdistribusikan. Partisipasi PV di pasar listrik masih dalam tahap penjajakan. Di satu sisi, energi tradisional masih mempertahankan keunggulannya di pasar listrik, dan harga listrik tradisional telah mendekati biaya marginalnya, dan pangsa pasarnya yang dominan memungkinkannya memperoleh kekuatan pasar yang besar. Faktor-faktor tersebut menyebabkan dampak negatif terhadap kinerja PV yang terdistribusi di pasar listrik. Kemudian yang selanjutnya bahwa bagaimana kondisi PV di pasar listrik. Yang pertama bahwa untuk mengembangkan PV terdistribusi, banyak negara telah memperkenalkan kebijakan yang sesuai untuk industri fotovoltaik. Kebijakan dan subsidi, mengembangkan mekanisme pasar yang tepat dan strategi penawaran telah menarik banyak perhatian untuk meningkatkan daya saing PV yang terdistribusikan. Pertama-tama,
Strategi harus memungkinkan prediksi yang akurat dari permintaan listrik dan tenaga PV, yang merupakan jaminan dasar untuk kelayakan strategi penawaran. Strategi tersebut harus sepenuhnya mempertimbangkan sifat kompetitif dari perilaku penawaran, yaitu pengaruh pelaku pasar lainnya. Selain itu, strategi penawaran harus mempertimbangkan struktur aktual dari berbagai entitas PV yang terdistribusikan dan dampak dari hasil lelang terhadap penjadwalan. Terdapat 3 cara utama bagi PV yang terdistribusikan untuk mengikuti persaingan pasar listrik. Pertama, entitas PV skala besar secara langsung terlibat dalam persaingan pasar, seperti utilitas energi tradisional dan mengirimkan informasi transaksi ke operator independen tingkat tinggi untuk clearing pasar terpadu. Kedua, pemilik PV dalam wilayah tertentu memberikan wewenang kepada satu agen untuk melakukan perdagangan listrik atas namanya. Kemudian agen tersebut melakukan pengiriman listrik di wilayah tersebut sesuai dengan hasil transaksi. Ketiga, berbeda dari sebelumnya, dua mode transaksi terpusat dan entitas PV terdistribusi yang berbeda dapat mencapai transaksi langsung melalui pembentukan pasar sekunder dengan cara yang terdesentralisasi. Di pasar listrik, kemampuan pemasaran entitas perdagangan terutama tercermin dalam kemampuannya untuk mengontrol harga dan keuntungan. Strategi penawaran yang masuk akal harus dapat memanfaatkan sepenuhnya karakteristik PV yang terdistribusikan untuk memaksimalkan keuntungan sambil membuat harganya bersaing di pasar. Pengaruh PV terdistribusi pada sistem tenaga listrik. Mengingat PV yang terdistribusi memiliki beberapa karakteristik pembangkitan yang berbeda dengan sumber energi tradisional, maka akan membawa perubahan dalam integrasinya ke dalam jaringan listrik tradisional. Perubahan ini akan mempengaruhi cara jaring daya beroperasi dan selanjutnya mempengaruhi pengoperasian listrik. Ada 2 poin penting pada pengaruh PV terdistribusi pada sistem tenaga listrik yang menjadi perhatian, bahwa pertama, karakteristik PV terdistribusi yang mempertimbangkan pertama stokastisity, kedua desentralisasi, ketiga keuntungan ramah, dan yang keuntungan ramah lingkungan, dan yang keempat manfaat ekonomi. Kemudian dampaknya pada sistem tenaga. Fluktuasi yang signifikan dari PV terdistribusi dapat menyebabkan perubahan besar dalam aliran beban pada jalur distribusi yang meningkatkan kesulitan pengaturan tegangan. Jika daya PV yang didistribusikan dalam sistem distribusi gagal, maka ada listrik yang disuntikan ke jaringan listrik pada saat terjadi korsleting, yang dapat menyebabkan arus hubung singkat switching di jaringan distribusi daya melebihi standar, yang mempengaruhi operasi jaringan listrik yang aman. Perubahan pasar listrik oleh PV terdistribusi. Pertama, masalah akses PV terdistribusi. Kesenjangan biaya antara PV dan energi tradisional hampir tidak dapat diabaikan. Kesenjangan ini dapat dikaitkan dengan berbagai aspek. Yang pertama, datang dari perkembangan teknologi. Efisiensi konversi energi secara langsung mempengaruhi biaya pembangkit listrik fotovoltaik. Melalui akumulasi teknologi selama beberapa dekade, efisiensi konversi termoelektrik energi tradisional telah meningkat hingga 40% atau bahkan 45%, sedangkan efisiensi konversi daya fotovoltaik masih berkisar antara 10% dan 15%. Aspek lainnya adalah karena adanya intermittent dari pembangkitan fotovoltaik, catu daya fotovoltaik perlu menyelesaikan masalah penyimpanan energi. Akan tetapi, penyimpanan energi berbiaya rendah sulit dicapai, dan kapasitas penyimpanan daya masih sulit untuk ditingkatkan. Oleh karena itu, biaya keseluruhan pembangkitan PV masih tinggi dibanding dengan sumber energi tradisional dengan teknologi saat ini. Pasar tenaga listrik secara inheren menolak pelaku pasar baru, seperti tenaga panas dan tenaga nuklir.
yang telah mengambil posisi terdepan dan memiliki kendali mutlak atas harga pasar, sedangkan fluktuasi harga listrik pada PV yang terdistribusi tampaknya tidak berdampak nyata tentang harga pasar. Selain itu, fitur pembangkitan terdesentralisasi dari PV terdistribusi menciptakan biaya konstruksi jaringan tambahan. Kemudian pengaruh selanjutnya yakni di pasar listrik. Yang pertama, dampak pada lingkungan pasar. Dengan pemasangan PV terdistribusi dalam skala besar, jumlah peserta di pasar sisi permintaan akan meningkat dan persaingan pasar akan menjadi lebih ketat. Akibatnya, sistem catu daya vertikal asli akan sangat berguna, terkena dampak, dan pasar akan berkembang ke arah persaingan sempurna. Terlebih lagi, munculnya prosumer membutuhkan penyesuaian struktur pasar asli. Pasar bukan lagi transaksi bilateral sederhana antara pembeli dan penjual. Perubahan peran dari waktu ke waktu memungkinkan terjadinya transaksi listrik multilevel yang juga menguntungkan internet energi yang berpartisipasi secara lebih luas. Yang kedua, pengaruhnya terhadap harga listrik, di mana peningkatan proporsi PV yang terdistribusi akan menyebabkan penyebaran, yaitu selisih antara harga listrik puncak dan lembah. Dalam kasus sumber energi tradisional, puncak lembah harga listrik terutama bergantung pada tingkat beban listrik, dan karena kestabilan pasokan listriknya, penyebarannya tidak akan selalu lebar. Namun, ketika PV yang didistribusikan menjadi dominan, munculnya harga listrik yang tinggi mungkin lebih bergantung pada faktor radiasi matahari dan fluktuasi harga akan meningkat secara signifikan. Perubahan dalam penyebaran tersebut dapat mengakibatkan perubahan mode operasi dan strategi penawaran, dan peralatan penyimpanan serta unit pengatur puncak yang fleksibel akan menjadi lebih berharga. Mode pasar untuk PV yang terdistribusi. Yang pertama, transaksi terpusat. Pada transaksi ini digambarkan bahwa perusahaan umum menjual listrik dan mendistribusikan. Perusahaan PV membeli atau menjual listrik sesuai dengan situasi aktual. Semua transaksi dilakukan di pasar listrik dan dijadwalkan oleh operator sistem independen (ISO), Independent System Operator. Faktanya, mode ini sangat keras untuk PV terdistribusi. Pertama, dibutuhkan kapasitas PV yang cukup untuk memastikan daya saing di pasar listrik. Kedua, harus mampu mengatasi ketidakpastian PV dan memberikan informasi penawaran yang andal. Oleh karena itu, seringkali perlu menggunakan cara lain untuk membantu PV yang didistribusikan agar memiliki akses ke pasar. Kemudian transaksi yang kedua adalah berbasis agregasi. Karena ketidakpastian PV dan cacatnya dalam persaingan pasar, agregasi di antara pemilik PV yang didistribusikan dalam bentuk energi lainnya telah menjadi cara penting untuk berpartisipasi dalam pasar. Utilitas PV yang didistribusikan termasuk perusahaan distribusi, sumber daya energi terdistribusi, prosumer, dan konsumen dalam suatu wilayah dapat diatur oleh agregator lokal untuk melakukan perdagangan listrik di pasar listrik. Operator sistem terdistribusi melakukan pengiriman daya dalam wilayah sesuai dengan hasil transaksi. Yang ketiga, transaksi terdesentralisasi. Pada transaksi ini, semuanya di bawah sistem pasar yang ada. Perdagangan listrik sebagian besar dilakukan secara vertikal, sementara transaksi pasar sekunder atau terdesentralisasi tunduk pada berbagai batasan. Mengingat manfaat potensial dari transaksi terdesentralisasi seperti keseimbangan daya dan pengurangan biaya. Banyak penelitian telah menyebutkan gagasan perdagangan langsung antara sumber daya energi terdistribusi. Jenis transaksi ini dapat direalisasikan melalui berbagai jenis metode seperti transaksi antara masing-masing agregator di bawah jaringan distribusi atau dalam bentuk DSO, pertukaran kecil yang lebih kecil, dan terdesentralisasi bahkan antara masing-masing prosumer. Strategi penawaran untuk PV yang terdistribusi. Ada tiga. Pertama, strategi penawaran transaksi terpusat.
pada strategi ini bahwa untuk PV terdistribusi dengan hak milik berskala besar, berkapasitas tinggi dan independen, cara tradisional untuk berpartisipasi langsung di pasar jelas merupakan pilihan yang sederhana dan nyaman. Dalam hal ini, strategi penawaran biasa dapat dilakukan selama memperhitungkan karakteristik yang sesuai dari PV yang distribusikan. Yang kedua, strategi penawaran berbasis agregasi. PV terdistribusi biasanya berpartisipasi dalam penawaran sebagian dari microgrid saat mengambil model perdagangan berbasis agen. Model ini memiliki keunggulan yang signifikan. Pertama, ketidakpastian PV terdistribusi dapat diimbangi dengan fasilitas lain di microgrid seperti penyimpanan energi dan pembangkit listrik termal kecil. Kedua, model penawaran agregan akan lebih dominan dalam hal skala dibandingkan dengan individu dan dengan demikian memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam penawaran di pasar listrik. Selain itu, sistem microgrid seringkali merupakan prosumer. Dalam skenario seperti itu, model pelelangan jelas jauh lebih kompleks. Dan strategi penawaran selanjutnya yakni transaksi terdesentralisasi. Bahwa berdasarkan strategi penawaran tersebut di atas, kebanyakan dari mereka hanya mempertimbangkan strategi dengan ISO di tingkat atas. Secara umum, ketika pembangkit PV yang didistribusikan mengalami surplus, harga jual listrik relatif lebih rendah. Dan bila tidak mencukupi, maka harga beli akan relatif tinggi. Ini adalah salah satu ciri khas model perdagangan vertikal. Jika model perdagangan retail baru dapat dibuat untuk membuat transaksi dilakukan antara prosumer tingkat yang sama dengan metode desentralisasi atau pendekatan, tingkat harga akan semakin menurun. Atas dasar ini, equilibrium NAS dapat digunakan untuk memperhitungkan penggunaan teori permainan dalam perdagangan. Demikian pemaparan saya mengenai jurnal ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.